Itu apa? Ringan. Yang Wah. Gue tadi habis bikin video 10 menit buat di TikTok. Udah bikin video. Gue pengen neken narasi orang-orang biar nggak terlalu ngerusak orang-orang yang nggak ngerti, orang awam ntar bikin image jelek di dunia transportasi ya kan, seolah-olah kayak transportasi darat di sini rentan, rawan kejahatan dan lain sebagainya. Gue nggak pengen ada narasi kayak gitu. Kalau kejahatan kan di mana aja ada mas, ya kan? Orang di dalam pesawat yang elit begitu aja kadang ada kejahatan mas. Udah itu Noel pantat pramugari, orang kalau iseng. Mas tadi Andi ngomong CCTV jangan dipasangin di bagasi takut pete ketahuan. Pekalongan mana ada petenya mas? Pekalongan kagak ada ini, kagak ada paketan. Kasihan mas, krunya jadi disalahkan terus. Gua nggak bilang nggak ada kemungkinan mereka kerjasama. Kemungkinan itu tetap ada, Cuman setahu gua sindikat kayak gitu itu nggak akan mau kerjasama kayak sama internal perusahaan, baik itu kru maupun orang operasional. Karena apa? Karena mereka takut akan membahayakan eksistensi sindikat mereka. Tuh, makanya mereka quiet, sunyi, senyap, beli tiket, potong yang rapi, ganteng, pakai baju rapi, klimis, parfum mahal ya kan. Begitulah. Healing ke Bali mas, masuk Kamto. Saya mau healing ke Bali mas. Bisa nggak nyiapin akomodasi buat saya? Dimanapun pasti ada kejahatan, betul. Karena ada manifest penumpang sesuai tempat dulu. Lah kalau kata Bang Napi kan siapa? HR. Excel dah. Besok mau dengan trouble di storing ngenteni storing ini gitik penanto lebih kudus dadani ngulang rombongan. Mas kemarin ketemu Yoyo. Bos Yoyo. Gimana kabar dia? Mas, gue lagi nggak mood buat ngadepin isu gosip hoak dan lain-lain. Lagi nggak mood, nggak ada tenaga mas. Mas Rian makin kurus. Lah iyalah wajar, lagi dilaporin polisi, masa gue tambah gemuk, ntar yang laporin gue bingung. Ini orang dilaporin polisi bukannya puyeng malah makan mulu. Ya gue harus kurus lah mas, biar kelihatan lagi susah. Udah gitu sleting juga rapi lagi, betul. PO Bus kayaknya harus nah itu kembalikan ke pemerintah yang mengatur regulasi. Kalau misalnya diwajibkan tinggal bikin semua. Mas, penjual tiket ada gak yang namanya kayak saya yang orang Wonogiri? Deka penjual tiket. Deka bukan penjual tiket. Kalau Deka teman kita, orang kita ini operator. Mas Yoyo kelihatan kurus. Yoyo dari dulu kapan gemuk nih? Yoyo itu kalau lagi gemuk makannya banyak, pipinya yang bengkak mas. Makanya, badannya masih segitu-segitu aja Yoyo tuh. Makanya kalau pakai celana kalau orang luar nyolong buru-buru mana sempet ngelakuin kayak gitu mas. Gimana tanggapannya tentang Basuri mas? Basuri lucu, beliau pelawak yang luar biasa mas. Dulu kan main bareng sama Sidul anak sekolahan juga. Lucu, menarik, seniman. Masih sama saya mbak, aman, suaminya lagi ngobrol, lagi ngopi bareng. Kenapa udah disuruh pulang tah? Risa jual paket. Nah, Risa tuh jual, temennya banyak yang jual paket Eropa. Kata agen hidup parwis. Alhamdulillah.
Agen itu kalau lagi sepi bingung, rame bingung, ya kan. Al-In 02 Mas, silahkan. Sakit hati baca berita buruk di FB, nggak usah sakit hati. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Effort lu udah yang terbaik banget. Komplainan, hinaan, cacian, makian ya dianggap wajar lah. Namanya juga perusahaan kecil, Riz. Kita punya keterbatasan, kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Tapi kan kita udah berusaha memberikan yang terbaik. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi lu nggak usah kecil hati. Gua jawab so tau, nggak usah dijawab. Riz, orang yang ngebenci kita itu nggak butuh alasan, Riz. Mereka cukup nggak suka udah. Lu mau kasih mereka penjelasan, lu tunjukin bukti kayak gimana, nggak bakal peduli. Karena memang keinginan mereka menghujat, paham? Jadi jangan buang-buang energi lu buat ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Buang-buang energi lu buat ngurusin orang-orang yang sayang sama lu. Contohnya gua. Dia belum terbiasa menghadapi badai. Ingatlah pepatah dari almarhum nenek moyang kita dulu. Mereka yang terbiasa menghadapi badai nggak perlu menggigil karena embun pagi, Riz. Mbak Risa lawan hater. Ya Allah, grup Karoseri Adi Putra Loper. Riz, gua kasih tahu ya. Itu grup yang bikin itu Dewi Masito. Memang isinya hujatan semua. Dari zaman gua di HR emang kerjaan mereka, tugas mereka menghujat. Karena apa? Ya selalu tahu sendirilah. Mereka pengen grupnya rame terus ntar dijual sama mereka. Itu udah dari dulu, Riz. Grup kali itu udah bolak-balik ganti grup. Lu kalau ngeladenin ke situ ngapain? Wong itu orangnya yang nge-head juga orangnya itu aja. Emang itu grup emang disetting begitu. Lu ngapain ngeladenin? Udahlah, lagian kalau yang dihina kita nggak perlu mikir lah, nggak usah sakit hati. Asal yang dihina jangan orang tua kita. Makan rawon bikinan istri saya. Ini pertanyaan yang absurd lagi. Saya lagi di Jogja ditawarin istrinya Mas Wildan lagi masak rawon di Bekasi. Saya di Jogja ditawarin. Terus rawonnya mau dipaketin pakai apa, Mas? Terusin aja di, biasalah. Jangan nanggepin grup Kal. Itu grup diblokir aja. Gua aja udah nggak mainan beres. Kal ketuanya iya di Masito. Beta Setiani, gimana hubunganmu sama Waluyo? Udah ada progres? Bet? Kasih saran dong Mas supaya terhindar hipnotis di bis. Fokus Mas. Tapi jangan salah ya, gua pernah jadi korban gendam. Pernah. Tahun 2004. Bayangin ya Mas, dulu tiba-tiba ada telepon Mas. Dari ajudannya Kapolres Kudus. Bayangin. Kan memang mau pelantikan, mau pindah, minta sumbangan. Gua kasih Mas. Pak Haji di Jakarta. Gua kasih. Itu gue bener-bener gak sadar Mas, langsung transfer saat itu juga. Zaman segitu gede juga Mas, 8 juta atau 7 juta gitu. Bayangin. Gua nggak sadar, padahal gue punya nomor ajudannya, gue punya nomor Kapolresnya. Teman-teman gue banyak di sono. Kenapa gue nggak nelpon mereka dulu nanya atau gue tanya mereka langsung? Itu gendam Mas, hipnotis. Aku gak ada apa-apa karo Mas ya sekarang belum ada apa-apa. Namanya juga kan masih baru tahap kenalan. Gua nanya gimana progres. Monggo Mas. Siap Mas Andi, makasih. Nanti pas Bekasi Barat, Mas. Oh siap Mas, Mas Wildan. Siap. Monggo Mas. Wes. Iya Mas, aku kena HP sama Bang waktu itu. Iya, itu tahun 2004 loh Mas, gue udah kena gendam Mas. Jadi kalau lu tanya gimana caranya menghindari hipnotis, lu jangan tanya sama gua aja pernah jadi korban. Aduh, aku pengen begini dulu Mas. Kayak lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua.
Ya udah, kalau emang sama Waluyo lu berat, lu nggak mau nerima, gimana kalau sama gua? Nanggepin grup call sama aja buang-buang waktu, Mas. Bukan orang Batu, Mas. Emang itu grup di setting kayak gitu, Mas. Sadewa deh, siap nunggu berita selanjutnya, Mas. Siap perang pokoknya. Jualan bis, tapi kalau ada yang mau beli silahkan. Bisa gua remajain ntar bisnya. Kan gue bilang begitu ya. Tapi emang youtuber tuh pinter nangkep momen. Dia bikin tagline, wes MT-05 dijual ya kan. Wah, bawahnya isi komen ngehujat, tuh kan Rianku rungkat. Sebahagia lu. Kalung emas gonjiret kulumu. Krisik hadir, Mas. Siap. Tak titip aliku. Syaratnya jadi kru MTY apa aja, Mas? Stres, Mas. Karena orang-orang waras nggak bisa kerja di sini, Mas. Nggak bakal kuat. Thumbnailnya aja bikin panik, Mas. Iya. Latihannya pasti ada yang komen begitu. Tuh kan Rian rungkat, pasti begitu. Biarin aja. Buat gue nggak penting nanggepin omongan-omongan kayak gitu, Mas. Buang-buang energi, buang-buang effort. Ngelihat atau mendengar hal buruk itu ibarat lu berjalan di sebuah gang dan lu lihat ada tong sampah dengan sampah-sampah berserakan di sekitarnya gitu. Jadi perlakukan, hadapi hal-hal itu sama ketika lu ngelewatin tong-tong sampah itu. Satu, mereka nggak punya kontribusi